Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Agraria. Di sini kami akan menjelaskan atau membacakan hasil dari review buku tentang pokok-pokok hukum agraria. Ya, langsung saja. Yang pertama ada pengertian agraria. Istilah agraria berasal dari bahasa Latin ager, yang berarti tanah atau sebidang tanah. Selanjutnya ada agrarius, yang berarti perladangan, persawahan, dan pertanian. Istilah agraria dalam UPA mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, dan ruang angkasa dalam pasal 1 ayat 2 UPA. Sedangkan pengertian agraria dalam arti sempit hanya mengatur masalah tanah. Pasal 4 ayat 1 UUPA. AP Perlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria mempunyai ruang lingkup, yaitu dalam arti sempit bisa berwujud hak-hak atas tanah ataupun pertanian saja. Sedangkan pasal 1 dan 2 UPA telah memberikan pengertian yang luas, yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pengertian tanah. Pengertian tanah diatur dalam pasal 4 UPA dinyatakan sebagai berikut. Atas dasar hak menguasai negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan tanah dalam pasal 4 UPA tersebut adalah permukaan bumi. Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan hak atas tanahnya ada dua macam asas hukum, yaitu satu asas asasi atau asas perlekatan atau menanamnya, yang kedua asas horizontal shading atau asas pemisahan horizontal. Asas asasi atau asas perlekatan, menurut asas ini bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan suatu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Hak milik atas tanah dengan sendirinya meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya. Yang kedua, asas horizontal shading atau asas pemisahan horizontal. Menurut asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atasnya bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang punya tanah yang ada di atasnya. Jika perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal ini secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. Pembidangan hukum agraria. Pembidangan hukum agraria setelah berlakunya UPA dibagi menjadi dua bidang, yaitu hukum agraria perdata atau keperdataan adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah. Contohnya jual beli, hibah, tukar menukar, hak atas tanah sebagai jaminan utang atau hak tanggungan, dan pewarisan. Hukum agraria administrasi atau administratif adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktik hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contohnya pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah,
Jika dilihat dari pokok bahasannya, hukum agraria dibagi menjadi dua, yaitu hukum agraria dalam arti sempit. Hukum agraria dalam arti sempit hanya membahas tentang hak penguasaan atas tanah yang meliputi hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara, hak wilayah, dan hak perseorangan. Yang kedua, hukum agraria dalam arti luas. Hukum agraria dalam arti luas meliputi hukum pertambangan dalam kaitannya dengan hak kuasa pertambangan, hukum kehutanan dalam kaitannya dengan hak pengusahaan hutan, hukum pengairan dalam kaitannya dengan hak guna air, hukum ruang angkasa dalam kaitannya dengan hak ruang angkasa, hukum lingkungan dalam kaitannya dengan tata guna tanah, dan land reform. Untuk selanjutnya yaitu hak atas tanah. Yang pertama, hak-hak atas tanah sebelum UU-PA, yaitu hak-hak atas tanah yang didasarkan pada hukum adat dan hak-hak atas tanah yang didasarkan pada hukum barat. Yang kedua, hak atas tanah menurut UU-PA, yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap, sementara, dan diatur kemudian dengan undang-undang. Yang ketiga, peralihan hak atas tanah. Dalam UU-PA hanya dijelaskan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralih artinya berpindahnya hak atas tanah kepada orang lain atau badan hukum karena adanya suatu peristiwa hukum, misalnya kematian seseorang, akan menyebabkan hak atas tanahnya berpindah kepada ahli warisnya. Sedangkan dialihkan berarti berpindahnya hak atas tanah kepada orang lain atau badan hukum karena suatu perbuatan hukum, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain-lain. Yang keempat, bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah. Bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah meliputi jual beli, hibah, waris, dan wakaf. Selanjutnya yaitu pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak yang membebaninya. Pemerintah dalam melakukan pendaftaran tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain pasal 19, 23, 32, dan 38 UU-PA. Selanjutnya, tujuan pendaftaran tanah. Secara rinci, tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuan pendaftaran tanah yaitu yang pertama untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam pengadaan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Yang ketiga yaitu untuk menertibkan administrasi pertanahan. Pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilakukan dengan 5 asas, yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Selanjutnya, hak pengelolaan. Istilah hak pengelolaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU-PA. Istilah hak pengelolaan dan pengertiannya dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan di luar UU-PA. Hak pengelolaan pertama kali disebut dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan konversi hak penguasaan atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan. Subjek hak pengelolaan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa yang dapat mempunyai hak pengelolaan diantaranya adalah departemen, direktorat, jawatan, daerah swatatra yaitu pemerintah daerah, perusahaan pembangunan perumahan, dan industrial estate yang seluruh modalnya dari pemerintah. Misalnya seperti Perum, Persero, dan perusahaan daerah. Pengadaan
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah dilakukan dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besar gantinya kerugian. Konsep dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah yang berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah. Pembagian tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui pelepasan hak, istilah lain pembebasan tanah, pencabutan hak atas tanah, atau cara lain yang disepakati, misalnya jual beli atau tukar menukar. Dalam pelepasan hak atas tanah, terlebih dahulu dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk menentukan besarnya ganti kerugian. Pencabutan hak tanah dilakukan jika musyawarah mufakat untuk menentukan ganti kerugian tidak memenuhi titik temu, sehingga ada upaya paksa dari pemerintah atau presiden untuk melakukan pencabutan hak atas tanah. Kemudian adalah reformen atau reformasi agraria. Dapat dibagi dalam dua arti, yaitu dalam arti luas agraria reform dan arti sempit. Pengertian sendiri dalam arti sempit berarti serangkaian tindakan dalam rangkaian agraria reform. Land reform meliputi perombakan kembali kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Sedangkan pengertian land reform dalam arti luas meliputi yang pertama, pembaharuan hukum agraria, yang kedua, penghapusan hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, yang ketiga, mengakhiri perhisapan feudal secara berangsur-angsur. Kemudian tujuannya yaitu diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian land use tata guna tanah. Pengertian tata guna tanah pasal 14 UPA menentukan bahwa dengan mengingat wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara dan untuk mencapai besar-besarnya kemakmuran rakyat, pemerintah membuat rencana pada umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ketentuan pasal ini merupakan pemerintah untuk menyusun rencana agrarian use planning yang di dalamnya termasuk tata guna tanah, land use planning, tata guna air water use planning, dan tata guna ruang angkasa air use planning. Sedangkan tujuan tata guna tanah adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, dasar hukum tata guna tanah, dasar hukum tata guna tanah land use, yaitu yang pertama pasal 2 ayat 2, 3, pasal 14 dan pasal 15 UPA. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa. Pasal 1 ayat 2 UU. Sedangkan agraria dalam arti sempit hanya mengatur masalah tanah. Pasal 4 ayat 1 UU PA. AP telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan pendaftaran tanah yang bersifat Rechtskadaster, yang itu bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Namun bahwa pendaftaran yang pada realitasnya menghasilkan produk hukum berupa sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak pemilikan yang kuat masih tetap terbuka kemungkinan dibatalkan jika ada pihak lain membuktikan sebaliknya di pengadilan. Timbulnya konflik dan perkara dalam pertanahan bukan karena semata-mata Badan Pertanahan Nasional atau BPN tidak berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah sertifikat atau tidak sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, tetapi
karena BPN tidak memiliki kewenangan ujian material.